bapak dulunya itu lagi dirawat orang Oh sakit. biasa warungnya tutup terus. Apa? Warungnya tutup Berapa hari? udah, katanya dirawatnya udah 4 hari, tapi tutupnya tuh kayaknya udah seminggu deh. Allah, alhamdulillah. Kamera di depan. Udah hidup. Udah masih pagi atau udah siang nih? Jelang siang. Oke. Pagi Assalamualaikum. jelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita yang akhirnya jalan-jalan lagi. Ada Om Hendra sama Om Irwan. Hari ini kita rencananya mau kemana nih? Ini daerah apa? Masih Gunung Kencana ya? Ini daerah Gunung Bencana. Ada yang tahu? Bencana. Ya. Hari ini kita rencananya ke Malingping ya. Alhamdulillah. Nah, Setelah sekian lama akhirnya kita ke Malingping lagi. Karena jauh sih. Perjalanannya jauh, cuma kalau dinikmatin enak juga perjalanannya kalau kita kesini tuh. sejuk apa? Sejuk, Dingin ya? sepi, yang penting enak-enak, bikin enak itu walaupun jauh tapi jalannya sepi. Jadi kita bisa yang namanya menikmati perjalanan tuh berasa banget di sini. Tapi tadi sempat itu ya. Kesasar nggak sih sebenarnya tadi? itu hitungannya jatuhnya? iya. Kesasar ya? I think we are lost. Kita sempat tersesat tadi. Tapi untungnya kalau di pelosok itu jalan tuh nggak banyak tikungan-tikungan ya. Jadi selama kalaupun memang ngerasa itu tersesat, lurus aja terus aja ikutin jalan. Kira-kira kita bakal kemana, tinggal arahin aja ke sana gitu. Sampai nanti ketemu jalan raya ya. Selama jalannya mengarah ke arah yang tujuan, insya Allah nggak nyasar sih. Iya. Sedikit sesarnya. Sama lah kayak manusia itu perlu agama kan itu ya. Biar nggak tersesat kan. Soalnya jalannya udah diarahin. Iya. Tapi kalau ngomong-ngomong Lebak ini, Lebak itu luas ya. Salah satu kabupaten di Banten itu, salah satunya kan mungkin beberapa kecamatan yang bisa disebutin tuh kayak Rangkas Bitung ya. Sini ada Malingping, Tujuan dia kita ada ya. Bayah, Malingping tujuan kita. Iya. Terus jangan lupa juga di Lebak itu ada destinasi kayak Wisata wisata, budaya alam ya? gitu. Iya, wisata budaya itu yang orang pasti tahu semua lah, orang kenal semua lah. Apa kan? Suku Baduy. Kampung Suku Baduy ya. Itu udah terkenal karena keistimewaannya mulai dari kehidupan yang sederhana, bersatu dengan alam, yang kearifan lokal dan menjaga alam sendiri gitu sih. Karena berdampingan dengan alam, manfaatkan alam, tapi tidak mengeksploitasinya dengan Ugal-ugalan kayak bawa motor asal-asalan di jalan itu ya. Iya, terus tahu-tahu langsung terus deng 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 deng. Ugal-ugalan inget aturan-aturan kebijakan yang dibuat jadi ugal-ugalan itu yang akhirnya ujung-ujungnya gimana? Bikin berantakan, bikin susah lah. Bikin susah hidup orang. Loh itu bawa anak. Terbisu. Ada ibu-ibu bawa anak pakai motor. Anak masih kecil pegangin. Di jalan provinsi lagi. Banyak lubang ya? Ngeri kalau ini. Tapi kalau misalkan kita ingat atau mengingatkan kembali masalah suku Baduy ya. Belum lama ini, di awal Mei ini, ada tradisi tahunan mereka yang Apa tuh? Seba Baduy. Namanya? Seba Baduy. Seba Baduy. Jadi kayak semacam, jadi gini, walaupun mereka hidup menyendiri, terpisah dari keramaian kota, dalam hutan, jauh dari, ya kalau misalnya kita bilang, mereka punya peradaban sendiri, tinggal jauh dari peradaban manusia modern seperti kita ini, sederhana, tapi tradisi Seba Baduy itu sendiri jadi mencerminkan kalau mereka itu walaupun memisahkan diri, mereka masih taat pada pemimpin. Oh, setahun sekali ya acaranya? Setahun sekali. Jadi ada di istilahnya bulan apa gitu ya. Jadi ntar ini ada kayak bisa dibilang kalau di Jawa itu di daerah Jawa Timur itu kalau Lebaran itu kan ada dua, Idul Fitrinya sama Lebaran Ketupat. Jadi seperti itu. Jadi mereka kayak melakukan seserahan ke pemimpin daerah dalam hal ini itu Gubernur Banten ya pada umumnya. Jadi kalau misalkan kebiasaan zaman dulu bisa dibilang kayak upeti, tapi ini kan upetinya tuh bukan satu hal yang wajib. Jadi
kayak seolah mereka menyerahkan Apa sih diserahin tuh apa sih? hasil tanam, Hasil bumi. Oh. Hasil bumi, terus kayak macam produk-produk budayanya mereka, kayak kan di Bali itu kan ada kayak Cenderamata. cenderamata gitu. aja kan, kayak kain atau gitu kan, mereka suka bikin itu. Jadi kalau misalkan dilihat ini seperti kayak pemberian upeti ke pemerintah gitu, tapi tidak ada paksaan. Jadi lebih kayak sekedar kayak mereka memberikan kayak semacam memberikan kayak pajak, tapi tidak dipaksa kepada pemerintah, cuma sekedar berbagi hasil lah kepada pemimpin daerahnya. Jadi walaupun itu yang menjadi semacam kayak ketaatan mereka, walaupun mereka mengasingkan diri, tapi mereka masih patuh terhadap aturan, terhadap pimpinan dan ketua daerah tempat mereka bernaung. Karena mereka kan ada di Provinsi Banten, jadi acaranya itu dilakukan di pusat pemerintahan Provinsi Banten. Oh, kantor gubernur ya. Oh, mereka itu kesananya naik apa? Oh, Nah, naik itu- apa? Itu tuh yang istimewanya. Transportasinya. Itu yang istimewanya orang Baduy. Kalau kemana-mana jalan kaki. Wih, jalan kaki ya. Berarti dari tempat lokasi desanya mereka tuh ya? Kanekes ya, Jalan terus sampai ke Serang ya? Serang. Serang ya? Kantor gubernur kan ada di Serang ya? Tapi kalau nggak salah kemarin itu acaranya nggak di Serang, Nggak di Serang, tapi aman ya? aman. Jadinya aman ya? Jadi nggak di Serang. Jadi mereka nggak ada boboman, nggak ada. Nggak ada ya? Jadi aman. Aman ya? Mudah-mudahan nyambung nih, benar-benar nyambung. Mereka jalan kaki bawa hasil bumi, dan mereka itu biasa gini, kalau dari suku Baduy, kalau misalnya mereka keluar dari kampungnya, itu kan biasa kan cuma kaum laki-lakinya aja, sama anak-anak yang mungkin bisa mereka nilai itu udah dewasa atau udah, kalau kita anggap, kalau kita bilang tuh balik gitu ya. Anak-anak pun laki-laki ya? Biasanya cuma laki-laki. Tapi kalau misalkan acara Seba Baduy, bisa dibilang hampir semuanya dari mereka itu keluar dari kampung. Kecil, dewasa gitu. Ibu-ibu, anak-anak. Ibu, anak-anak. Oh, unik ya? Ya, Tiap tahun tuh ya begitu? tiap tahun. Itu udah berapa lama jadi orang Baduy? Saya belum, Pak. KTP saya masih di Bogor. Oh, masih punya KTP. Jadi kalau jalan kaki nggak pakai alas belum kuat ya? Buat, Pak. Nggak kuat ya? Buat, tapi ntar setelahnya kaki saya melepuh. Tiap daerah punya keistimewaan atau suku-sukunya sendiri ya. Kalau untuk daerah Banten, mungkin kalau dulu karena Banten itu masih bagian dari Jawa Barat ya, orang-orang Jawa Barat itu mungkin rata-rata masih kenal kebudayaan dari suku Baduy. Kalau saya sendiri juga pernah, tapi belum pernah sampai ke dalam, masih sekitaran Baduy luar aja sih, karena teman saya masih ada yang keturunan orang Baduy. Kalau misalkan makanya di situ bisa kenal yang istilah kearifan lokal, itu berasa banget. Gimana modernisasi, tapi hidup itu kelihatan kayak apa sih namanya, sejahtera biasa ya, walaupun hidup dari sekitar bertani gitu kan, tanpa kemewahan, tapi mereka terlihat hidup itu sejahtera gitu, senang-senang aja. Kesederhanaan sama kearifan lokal dijadiin fondasi hidup mereka, ya udah, jadi mereka nggak seperti apa yang mereka punya, apa yang alam bisa berikan ke mereka, itu udah cukup untuk menghidupi mereka tanpa ada harus ini itu lagi gitu. Untuk mereka alhamdulillah kayaknya cukup. Iya. Menarik ya. Penasaran sih, pengen juga ngerasain ke dalamnya kayak gimana ya. Ya, kali-kali wisata ke sana gitu kan. Karena di sana memang kalau nggak salah pernah lihat juga sih, kalau di liputan-liputan itu jalan kaki ya. Ya, jadi tempat benar-benar lokasi jalan kaki. parkir itu sampai ke dalam tuh jalannya lumayan. Tapi itu kan jadi kita ikut ngerasain ya kehidupan mereka tuh alaminya kayak gitu. Nah, kayak kita kan kadang maaf ya, mau keluar aja mau beli apa? Rokok ya, atau beli apa lah ya keluar tuh. Misalnya kita mau ke Indo April gitu ya, Iya. harus udah Sejuni ya. harus Hidupin udah cekek motor. dulu. Iya. Bisa nggak dengan kesederhanaan kita bisa bahagia seperti mereka gitu? Nyatanya mereka bisa hidup sampai sekarang. Iya, jalannya yang tadi ya, yang sebelum apa, yang Gunung Kencana tuh kita belok kanan, itu ke kiri kan ya, kita lewat situ perkampungan Baduy. Lupa dari sini. Pas tadi pasar yang habis Gunung Kencana, apa habis wisata Gunung Kencana itu, Oh iya. Iya. Bisa. itu bisa dari situ ya. Nggak jauh sih sebenarnya dari sini.
Cuma tantangan untuk kesananya yang lumayan. Tapi untuk orang-orang yang suka petualangan mah patut dicoba. Enak aja kalau yang senang jalan mah. Apalagi sepanjang jalan aja tadi kan kita disuguhinnya kan sama yang hijau-hijau kan, warna itu yang jarang ditemuin kalau di kota mah jarang. Makanya tadi di awal kita bilang kan kalau kesini itu walaupun perjalanannya jauh, tapi kalau kita bisa nikmatin perjalanannya, pemandangannya, suka nih pasti kesini. Walaupun perjalanannya jauh, unik, istimewa, nggak kayak di kota. Jalanannya sepi, lowong, kanan kirinya hijau. Depan kita ini kan kebun sawit tuh. Iya. Kebun singkong. Ada kebun singkong, sawit. Tapi nggak bikin video klip kan? Guys, itu aja kira-kira bincang-bincang nggak bermanfaat ini. Semoga nggak bawa apa-apa ya. Ya. Kita mau melanjutkan lagi perjalanan kita lagi. Jadi mudah-mudahan apa yang kita obrolin hari ini nggak bermanfaat ya. Mudah-mudahan Kan faedah. obrolan kita yang faedah dan nggak bermanfaat ini nggak mengganggu di kuping para viewers sekalian. Jadi tolong jangan diinget-inget ya. Ya. Karena nggak ada manfaatnya juga sih, nggak ada gunanya. Jadi kalau misalkan kita ada rezeki lagi, kita bisa jalan-jalan lagi, kita bisa ketemu lagi sampai di perjalanan kita yang berikutnya. Oke, sampai ketemu lagi di spot berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.